Bab 2074. Satu pun tidak boleh pergi. Benar sekali, dan aku juga tidak pernah menjumpai teknik rahasiamu ini, apalagi menghindarinya. Aku rasa pasti ada seorang pejuang yang sedang meluapkan amarah, kamu jangan menuduhkan pada kami, kata Marcos sambil tersenyum. Tidak menutup kemungkinan, ada yang tidak senang melihat fase penilaian yang kamu kuasai. Jika tidak, siapa lagi yang mungkin memiliki kemampuan ini di fase transendensi? Kata Orlando lanjut menyindir lagi. Dalam partai Jihuo ada berbagai jenis kekuatan. Mereka berdua bisa tiba pada posisi tiba besar dalam partai bagian dalam, tentu berkat dukungan Master Guru dan kekuatan lainnya. Oleh karena itu meski Ricky Wang adalah anak Heidi Wang, mereka tetap tidak begitu takut. Fase penilaian, ini tidak mungkin. Raut wajah Ricky Wang berubah menjadi semakin buruk. Kultivator fase penilaian partai Jihuo, semuanya berjumlah tidak seberapa, apalagi saat ini ayahnya menjabat posisi kepala sekte, siapa yang begitu tidak tahu diri dan menantangnya. Dia percaya, orang yang melakukan hal itu pasti orang terlatih, yang sangat berhati-hati, dan memiliki teknik rahasia yang tidak dirinya pahami. Tatapan mata tajam, penuh hawa mematikan, melintasi satu persatu kultivator di sana, seolah ingin mengingat wajah setiap orang dengan jelas. Orang ini benar-benar menyebalkan, jika bukan berasal dari salah satu kultivator, suara itu pasti berasal dari jimat sejenis jimat perkuat energi. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan, orang itu, atau beberapa orang itu, ada di antara semua orang di sini. Ricky Wang memiliki emosi buruk dan suka membunuh, semua demi menikmati sensasi seolah orang lain adalah semut sedangkan dirinya adalah dewa. Tetapi hari ini, setelah mengalahkan 20 orang pahlawan partai bagian dalam, sudah seharusnya menjadi saat-saat membanggakan baginya. Hasilnya malah disindir berulang kali oleh seorang yang misterius. Semua orang pun merasa gelisah karena tatapan Ricky Wang, tidak sedikit orang bergerak mundur, bersiap-siap pergi. Kini semua orang sudah tahu, seseorang yang sedang bersembunyi itu sama sekali tidak memandang Ricky Wang, namun malah sengaja menjatuhkannya. Mereka hanya datang untuk meramaikan, jika sampai terlibat salah paham dengan Ricky, maka kerugian besar ada di depan mata. Melihat situasi di depan, mata Ricky Wang sedikit terpejam. Tangan besarnya mengayun, sebuah hawa kuat bagai naga terbentuk di depan, lalu berputar cepat mengelilingi panggung kompetisi. Tidak boleh pergi. Sebelum aku menemukan dalang sebenarnya, satu pun tidak boleh pergi. Di tengah emosi yang tinggi, Ricky Wang langsung menghadang semua orang di dalam panggung kompetisi. Ricky Wang, apa yang kamu lakukan? Kami tidak terlibat dalam masalah ini, atas dasar apa kamu menghadang kami? Sekalipun kamu anak kepala sekte, tetap saja tidak boleh bertindak seenaknya. Di antara semua kultivator di sana, yang memiliki kedudukan lebih rendah tentu tidak berani banyak bicara, namun di antaranya ada beberapa senior yang lebih berkuasa. Melihat Ricky Wang bersikeras menahan mereka di sana, raut wajah pun menjadi buruk. Tuan, tenanglah. Pengikut Ricky Wang pun tidak tahan mengeluarkan transmisi suara membujuknya. Ricky Wang menggigit gigi, benar-benar merasa kesal. Dia memang ingin menahan semua orang, lalu memeriksa lagi, tetapi pada akhirnya tetap tidak berani membantah para senior. Apalagi, di balik setiap senior dan pengurus ada banyak sekali pengikutnya. Jika hari ini dia menyinggung perasaan ratusan orang di sana, maka sama saja dengan menyinggung ribuan kultivar partai Jihuo. Di tengah ketidakberdayaan, dia menurunkan tangan, terpaksa membubarkan tenaga kuat yang menghadang di sekeliling. Ricky Wang melayang di udara, tidak mengucapkan satu kata pun. Melihat situasi itu, semua orang berbondong-bondong pergi. Di saat Ricky Wang terlibat cekcok dengan orang-orang di sana, secara perlahan Eric Qin sudah mundur hingga ke baris belakang. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam,
diam-diam menangkap kembali ular spiritualnya yang sudah menyelesaikan tugas. Menghembus nafas, hati Erik terasa lega. Baru saja menggunakan jimat perkuat energi, meski sedikit lebih berbahaya, namun formasi puncak ketiga berhasil diatasi. Masuk di tengah malam akan menjadi lebih praktis. Tetapi Ricky Wang benar-benar tidak kokoh, hanya karena beberapa kalimat dari dirinya, emosinya malah terpancing. Nampaknya sekalipun mampu naik ke tingkat fase penilaian, dia pun tidak akan bertahan lama. Erik Kin bertanya-tanya sendiri, jika bertemu situasi yang sama, dirinya pasti hanya akan tertawa, sama sekali tidak akan menghiraukan suara itu. Tetapi Ricky Wang malah emosi karena merasa dijatuhkan. Pantas saja tahun itu dia tidak berhasil menang dari Huo Rong. Untung saja masalah sudah selesai. Erik Kin segera kembali ke sisi Chen, berencana pergi bersama orang-orang. Chen melihat Erik Kin dengan heran. Dari awal dia sudah menyadari, Erik Kin menghilang entah kemana. Dan jika ditanya di antara semua orang di sana, siapa yang memiliki kemampuan paling tinggi, bahkan tidak tertangkap oleh Ricky Wang, rasanya jawaban pasti mengarah pada Erik Kin. Jangan bilang orang ini yang menyebabkan semua yang terjadi tadi. Ujung bibir berkedut, Chen berdoa dalam hati, jangan bilang semua ini ulah Erik Kin. Jika tidak, masalah yang melibatkan dirinya akan semakin banyak. Hanya saja, saat Erik Kin berjalan ikut di belakang keramaian, bersiap-siap keluar dari panggung kompetisi. Ricky Wang yang senantiasa berdiri di atas panggung kompetisi sambil mengingat jelas semua wajah orang, mendadak memusatkan perhatian pada diri Erik Kin. Merasakan tatapan itu, tidak hanya Erik Kin, Chen dan beberapa senior lainnya pun melihat ke arah Ricky Wang. Erik Kin sedikit memejamkan mata, hati ikut tergoncang. Di antara begitu banyak orang, Ricky Wang malah melihat dirinya seperti itu. Apakah dia telah menyadari sesuatu? Bersambung.